Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rafi dengan NIM A1D5068. Dan saya Nadia Rizky Esnari dengan NIM A1D5069. Saya Radon Kumadi dengan NIM A1D525. Di sini kami akan membuat video komunikasi organisasi dan motivasi kerja. Motivasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan individu dan organisasi. Dalam lembaga kependidikan, motivasi mendorong tenaga pendidik dan kependidikan untuk bekerja secara optimal, disiplin, serta bertanggung jawab. Menurut Stephen V. Roberts, motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya tinggi demi mencapai tujuan organisasi yang diperbaharui oleh kemampuan upaya tersebut dalam memenuhi kebutuhan individu. Selain motivasi, komunikasi yang efektif juga menjadi kunci terciptanya kepuasan dan kepentingan kinerja. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti menggerakkan. Motivasi merupakan dorongan internal yang menggerakkan individu untuk bertindak. Motivasi dipengaruhi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan serta pencapaian tujuan. Motivasi dapat dinamika sebagai energi pendorong yang membuat seseorang berusaha mencapai hasil terbaik. Teori-teori motivasi. Berbagai ahli menjelaskan motivasi dari sudut pandang yang berbeda. Namun, semuanya menekankan pentingnya kebutuhan, harapan, dan tujuan dalam mendorong kinerja individu. Berikut adalah beberapa teori motivasi. Yang pertama, ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Kebutuhan dasar harus terpenuhi sebelum naik ke tingkat berikutnya. Yang kedua, ada teori faktor dari Friedrich Haber, membedakan faktor higiene yang mencegah ketidakpuasan dan faktor motivator yang menciptakan kepuasan kerja. Yang ketiga, ada teori X dan Y dari Douglas McGregor, menggambarkan dua pandangan tentang sifat manusia dalam bekerja, yaitu pandangan negatif teori X dan pandangan positif dari teori Y. Yang keempat, ada teori harapan dari Viktor Fromm. Motivasi muncul ketika seseorang percaya bahwa usaha akan menghasilkan kinerja dan kinerja akan membawa hasil yang bernilai. Yang kelima, ada teori kebutuhan berprestasi dari David McClelland, menekankan kebutuhan akan presentasi, hubungan sosial, dan kekuasaan sebagai pendorong utama perilaku. Yang keenam, ada teori RG dari Clayton Alder, menyederhanakan kebutuhan menjadi keberbedaan, hubungan, dan pertumbuhan dengan sifat yang lebih fleksibel. Yang ketujuh, ada teori penetapan tujuan dari Edwin Locke. Tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan fokus usaha dan ketekunan kerja. Peran komunikasi dan feedback. Komunikasi yang efektif meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja berdampak langsung pada peningkatan kinerja. Feedback membantu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kepuasan kerja menjadi penghubung antara komunikasi dan kinerja. Komunikasi yang terbuka menciptakan rasa dihargai dan meningkatkan loyalitas. Dampak dalam lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, motivasi yang komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Guru yang memiliki motivasi tinggi akan mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna bagi siswa. Kepala sekolah yang komunikatif juga berperan besar dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Selain itu, dosen juga yang mampu memberikan motivasi akan meningkatkan semangat belajar mahasiswa sehingga mereka lebih aktif dan berprestasi. Pada akhirnya, organisasi pendidikan yang memiliki visi dan
semangat yang sama akan terlihat dari kuatnya komunikasi serta tingginya motivasi di dalamnya. Kesimpulan dari pembahasan kami, motivasi merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi memperkuat motivasi dan menciptakan kepuasan kerja. Berbagai teori motivasi menjelaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan manusia. Sinergi antara motivasi, komunikasi, dan feedback menghasilkan kinerja yang optimal. Sekian dari video kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.